Golgota. Sesungguhnya penderitaan ini bukanlah sebuah cerita kosong, melainkan salah satu cara Yesus dan Bapaknya dalam ikatan Roh Kudus mau mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran merupakan satu-satunya hal yang harus diperjuangkan. Saudara-saudari umat yang terkasih, kisah Golgota merupakan kisah tragis yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tragedi Golgota adalah sebuah sejarah yang layak untuk kisah iman yang patut ditulis ulang. Adalah suatu kebenaran yang tak dapat disangkal, yakni peristiwa sengsara dan wafatnya Yesus Kristus. Ini merupakan pengalaman yang paling tragis dalam hidup Yesus. Peristiwa yang tidak kita alami secara langsung, namun mampu menyentuh perasaan manusiawi kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, sembari menatap bayangan zaitun dan kenangan Golgota yang telah menyulam wajah Kristus yang carut marut berlumuran darah. Untuk itu, marilah kita menatap dosa kita masing-masing. Karena dosa kitalah Dia datang, karena kesalahan kitalah Dia wafat. Mari kita bersama-sama menapaki jalan salib Tuhan yang merupakan tanda cinta dan solidaritasnya kepada kita manusia yang berdosa ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal Maha Kudus, pada jalan salib ini kami hendak merenungkan penderitaan yang dahulu Engkau jalani dengan penuh ketaatan pada kehendak Bapa, dan karena cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. Kami mohon, terangilah akal budi dan hati kami, agar sanggup memahami kasih dan cinta-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, Yesus penyelamat kami, karena begitu besar cinta-Mu kepada kami, Engkau rela dihina, disiksa, didera hingga wafat di kayu salib. Ajarilah kami untuk memandang cinta kasih sebagai kekuatan yang merangkul segala duka hidup kami. Ini untuk melanjutkan apa yang sudah Engkau lalui di jalan salib. Balaga Getsemani. Getsemani mengukir sejarah, terpatri dalam siarah berikutnya. Yudas, seorang sahabat, memalingkan wajah lantaran 30 keping perak. Hembusan angin dingin menareh
Yesus memasuki taman bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Adapun Yudas yang mengkhianati Yesus mengetahui tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ bersama dengan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Yesus sangat takut dan gemetar. Yesus pun lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi berdoa." Hatiku sangat sedih, seperti mati rasanya. Tinggallah dan dengan aku. Ya Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah yang kukehendaki, melainkan yang Engkau kehendaki. saat ting menerpa anak manusia kala ia berkata, "Ya Bapa, biarlah piala ini berlalu daripadaku, namun janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Suasana sepi mengiringi kegentaran Yesus. Bilur-bilur keringat menetes layaknya tetesan darah, menyertai doanya yang dipanjatkan kepada Bapanya. Kemanusiaannya semakin nyata, namun dengan kepasrahan yang total, Yesus tetap berani menghadapi kenyataan pahit yang akan segera terjadi. Ini semua demi karya penyelamatannya kepada umat manusia. 3 murid, Yakobus, Yohanes, dan Petrus terlelap, terbuai dalam egoisme zona nyaman. Yohanes, Yakobus sedang tinggal. Maaf guru, maafkanlah kami mengantuk dan tertidur guru. Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang kuat, tetapi daging lemah. Bangunlah, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kepekatan malam kala itu seakan menjadi saksi bisu kedurjanaan anak-anak manusia. Muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid yang telah disogok untuk menyerahkannya. Bersama dia segerombolan orang suruhan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua orang Yahudi. Orang yang bersih, tangkaplah dan bawalah dia. Ada apa ini? Mengapa kalian mendatangi kami dan bersenjata lengkap? Apakah kami pernah berbuat salah pada kalian? Siapakah yang kamu cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah Dia. Terpujilah Rabi. Yudas, engkau menyerahkan anak kita dengan sebuah ciuman.
Pergaulan apa yang kau buat bersama mereka? Tangkap dia. Keuntungan dan kepentingan diri dengan mengatasnamakan cinta. Petrus, Serupalah aku, sebab siapa yang menggunakan pedang, ia akan binasa dengan pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku untuk mengutus lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Tangkap dia. Bawa ke dalam. Ayo. Ayo, jalan kau. Cepat. Jalan. Cepat. Ayo, jalan. Dibawa menghadap imam berusaha mencari-cari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Siapa pengemis yang kau bawa ke hadapan kami ini? Dirantai seperti seorang terkutuk. Iya, Yesus membuat masalah dari Nazaret. Kau ke Yesus dari Nazaret? Mereka berkata, engkau adalah seorang raja. Di manakah kerajaanmu? Dari garis keturunan raja apa yang kau warisi? Bicaralah. Kau hanyalah seorang anak dari seorang tukang kayu, bukan? Beberapa dari mereka mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Tetapi, bukankah ia sudah dibawa ke surga dengan kereta kuda? Mengapa engkau tak mengatakan apa-apa? Engkau dibawa ke sini sebagai penghujat. Apa pembelaanmu? Aku berbicara kepada semua orang. Aku mengajar di bait suci dan semua orang berkumpul. Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar apa yang aku katakan. Begitukah jawabmu kepada imam besar? Dengan kesembuhan. Jika aku berbicara salah, katakanlah perkataanku yang salah itu. Jika tidak, mengapa kau menamparku? Ya, kami akan mendengarkan mereka yang telah mendengarkan hujatanmu. Mari dengarkanlah dia. Dia menyembuhkan orang sakit dengan sihir. Dengan bantuan iblis. Aku telah melihatnya. Dia mengusir iblis dengan bantuan iblis. Tidak. Dia berkata, dia menyebut dirinya anak Allah. Dia berkata, dia akan menghancurkan bait suci dan membangunnya dalam 3 hari. Kalian telah dipengaruhi oleh orang ini. Berikan bukti tentang kesalahan yang dia perbuat atau diamlah. Adakah sesuatu yang ingin engkau katakan? Tak ada jawabanmu atas tuduhan ini. Katakan kepada kami, Yesus dari Nazaret. Apakah engkau Mesias? Anak dari Allah yang hidup? Benar, itulah aku. Dan kamu akan melihat Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di antara awan-awan surga. Tidak mungkin. Dia berjuang di anak Allah. Penghujat! Kalian dengar dia. Tak perlu saksi-saksi. Ya, betul. Ya. Mari kita bawa penghujat ini ke hadapan Pilatus agar dia segera diberi hukuman salib. Ya. Aturan manusia diterapkan kepada anak Allah yang lebih pantas mendapat
Banyak kesaksian direkayasa dimanipulasi Berjalan lo. Dasar pembohong. Apa kau selalu menghukum tanganmu sebelum mereka diadili? Gubernur, Apa tuduhan yang kau berikan pada orang ini? jika dia bukan penjahat, kami tak akan membawakannya ke hadapanmu, Gubernur. Bukan itu yang kutanyakan. Mengapa kamu tidak adili dia menurut hukum Taurat? Kami tahu, kami tidak berhak untuk menghukum mati seseorang. Hukuman mati? Apa yang dilakukannya hingga pantas dihukum mati? Dia telah melanggar hari Sabat kami, Gubernur. Lanjutkan. Dia telah menghasut rakyat, mengajarkan kebusukan, ajaran-ajaran yang menjijikkan. Bukankah dia adalah nabi yang kau sambut di Yerusalem 5 hari yang lalu? Dan kini kau ingin dia mati. Bisakah kamu jelaskan kegilaan ini padaku? Yang mulia, tolong. Sejauh ini imam besar belum menceritakan padamu kejahatan terbesar orang ini. Dia telah menjadi pemimpin sekte besar yang amat berbahaya, yang menyambut dia sebagai anak Daud. Dia menyatakan dirinya adalah Mesias, raja yang dijanjikan untuk orang-orang Yahudi. Dia melarang para pengikutnya untuk membayar pajak kepada kaisar, Gubernur. Janganlah! Dasar bohong! Dengar aku! Minumlah. Engkaukah raja orang Yahudi? Apakah pertanyaan ini Datang dari sendiri datang kau menanyaku karena yang lain mengatakan bahwa itulah aku? Kenapa aku bertanya seperti itu? Apa aku orang Yahudi? Imam besarmu, rakyatmu mengirimmu padaku. Mereka menginginkanku untuk mengeksekusi. Kenapa? Apakah yang kau telah perbuat? Apa engkau seorang raja? Kerajaanku bukan dari dunia ini. jika kerajaanku dari dunia ini, apa kau kira pengikutku akan membiarkan mereka menyerahkanku? Jadi, apakah engkau seorang raja? Untuk itulah Telah aku dilahirkan untuk memberitakan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang mendengar kesaksian itu mendengar dengar suaraku. Kebenaran? Kebenaran apa? Ayo, jalan! Mengharapku! Aku telah memeriksa tahanan ini dan aku tidak menemukan kesalahan padanya. Apakah dia orang Galilea? Ya, itu benar. Bawa dia menghadap Herodes. Itu berarti dia rakyat dari Herodes. Biarkan Herodes menghakimi. Prajurit, bawa dia menghadap Herodes. Ayo, jalan! Boyan, jalan! mengetahui raja wilayah Galilea yang pada waktu itu berada di wilayah Saleh. Yesus dari Nazaret. Hahaha. Apakah benar engkau telah menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang yang sudah mati? Dari manakah engkau mendapatkan kekuatanmu? Apakah engkau adalah orang yang kelahirannya sudah dinubuatkan? Jawab aku. Apakah engkau seorang raja? Lalu bagaimana denganku? Bawa segera orang bodoh ini pergi dari pandanganku, sebab dia tidak bersalah, melainkan hanya gila. Bawa dia kembali ke hadapan Pilatus. Prajurit, bawa dia ke hadapan Pilatus. Yesus tidak menjawab sehingga oleh Herodes dia hanyalah orang gila yang tak tahu apa yang dia katakan. Alhasil Yesus pun dibawa lagi ke
Dan dari kesalahan-kesalahan yang kalian tuduhkan padanya, aku tidak menemukan. Herodes pun tidak. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang pantas dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Apakah kamu tidak menghormati penguasa Roma? Seperti yang kalian tahu, tiap tahun aku membebaskan kembali seorang penjahat. Sekarang kita memiliki seorang penjahat yang amat jahat, yakni Barabas. Siapakah di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas si pembunuh atau Yesus yang disebut Mesias? Dia bukan Mesias. Dia adalah seorang penipu, penghujat. Bebaskan Barabas. Sekali lagi aku katakan, siapakah di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Apa yang harus kulakukan pada Yesus orang Nazaret? Salibkan dia. Tidak. Aku akan menghajarnya dan melepaskannya. Berikan hukuman yang setimpal pada Yesus, tapi jangan sampai mereka membunuh Yesus. Abinadab. Jit, bawa dia. Ayo, jalan. Mulai. Yesus berada di hadapan para segera memberikan dia hukuman cambuk yang berat. Prajurit-prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Hai Yesus. Hai Yesus. Pukul dia. Dasar penghujat. Penipu. Dasar penipu. Pukul terus. Dasar pembohong, penghujat. Ajalmu telah menantikanmu, penghujat. Setelah melewati penyiksaan dengan cara dicambuk oleh para prajurit, Yesus dibawa lagi ke hadapan Pilatus, Rambak. Ayo, Paul. Cepat. Baru. Lihat orang ini. Salibkan dia. Bukankah ini sudah cukup? Lihat dia. Salibkan dia. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak memiliki raja selain kaisar. Bicara kepadaku, aku punya kuasa untuk menyalibkanmu juga membebaskan. Kau tak butuh kuasa atas diriku, kecuali kuasa itu diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia menyerahkan kepadamu yang dosanya lebih besar. Jika kau membebaskannya, gubernur, kau bukanlah teman kaisar. Kau harus menyalibkannya. Adalah keinginan kalian untuk menyalibkan dia, bukan aku. Aku tak berdosa atas darah orang ini. Abinadab, lakukan yang mereka minta. Prajurit, bawa dia. Aku bebas, aku bebas. Ha 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 ha.
Aku bebas. Dari gerbang, dia dipaksa memikul salibnya sendiri ke bukit Golgota. Salam hai Raja orang Yahudi. Aku anak dari buatan tanganmu. Mengapa engkau memeluk salibmu, bodoh? Baiklah yang mulia, ayo jalan. Ayo jalan. Ayo. Jalan. Ayo jalan pembohong. Bukan jalan. Berjalanlah. Bawa dia di salib. Bukan jalan hebat. Jalanlah bodoh. Cepat. Dalam perjalanan, prajurit mendorong sehingga Yesus pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Saat terjatuh pun, Yesus tetap dicambuki oleh para prajurit supaya dia bangun dan memikul salibnya. Ayo bangun bodoh. Katanya engkau raja. Ayo cepat. Salib keringan ini engkau tak bisa memikulnya bodoh. Cepat. Tunjukkan kepada kami. Di mana kuasamu? Ayo tunjukkan kepada kami. Salib sekecil ini kenapa kau tak bisa memikulnya? Jalan. Diri di pinggir jalan yang dilalui oleh putra yang memikul salib berat. Mereka saling memandang. Maria memahami betapa putranya sangat menderita. Saat Yesus jatuh dan mencoba bangkit berdiri, dia berjumpa dengan ibunya.
buta. Apa kau buta? Apa kau tak lihat? Dia tidak bisa lanjutkan perjalanan. Bantu dia. Hei kau, pada hati tak mampu membawa salibnya sendiri. Ayo, bantu dia pikul salibnya. Sekarang, bantu dia sekarang. Cepat, cepat. Ayo, bantu. Cepat, Tabor. Ayo, cepat, Paman. Ayo. Bangun, Ayo, Paman. Jalan. pukul dia. Ayo jalan. Ayo, cepat. Jalan. Buka jalan. Jalan. Hei, buka jalan. Veronica tidak menghiraukan orang-orang sekelilingnya. Dengan berani ia menembus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus dan mengusapi wajahnya yang berlumuran darah. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapatkan gambar Yesus. Kau pikir kau siapa? Pergi dari sini! Pergi dari sini! Pergi dari sini kau! Ayo, jalan! Ayo jalan! Ayo jalan! Ayo jalan pembohong! Tunjukkan kuasamu Yesus. Bukan kuasamu Yesus. Ayo pembohong! Ayo pembohong! Ayo raja! Tunjukkan kepada kami raja! Yesus pun untuk kedua kalinya dan langsung dipukul oleh para prajurit. Ayo bangun! Ayo bangun! Ayo! Ayo bangun! Hentikan! 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 Berhentilah kalian memukulinya, saudara-saudara. Jika kalian masih memukulinya, aku tidak lagi memukul salib ini ke Bukit Golgota. Baiklah orang Yahudi, sekarang pikulah salib ini. Kita banyak waktu seharian lagi. Ayo berkata! Ayo! Ayo! Cepat! 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 Ayo jalan dulu! Ayo cabut! Jalan! Ayo pilih itu! Tembak! Di mana kalian cabut? Cepat! Ayo jangan tembak! Lihat dia tak berdaya. Tunjukkan kepada kami raja! Tunjukkan kepada kami raja!
Tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Saat sedang menempuh perjalanan, Yesus merasa amat lelah. Penglihatannya buram, tubuhnya lemas dan tak bertenaga. Yesus pun terjatuh untuk ketiga kalinya ketika sedang memikul salib bersama Simon dari Kirene. Namun semuanya tak berakhir di sini. Yesus tak mau menyerah. Demi cinta kepada Bapa dan manusia, ia bangun dan melanjutkan perjalanannya. Ayo bangkit, kita akan bertambah. Kita sudah semakin dekat. Ayo bangun! Buka jalan! Buka jalan! Ayo cepat! Jalan! Ayo jalan! Mana kuasamu Yesus? Tak ada yang membelamu. Tak ada yang membelamu. Buka jalan! Ayo cepat! Buka jalan! Yesus, Yesus bebaskan dirimu. Ayo yang mulia. Cepat! Cepat. Cepat! Dia harus mati. Ayo cepat tumpang! Buka jalan! Buka jalan! Cepat! Buka jalan! Ayo bangsat! Jalan! Ayo penipu! Ayo berhujat! Dia tak pantas untuk hidup. Dia itu hanya penghujat. Dia menghujat. Ayo raja! Ayo cepat! Kau bilang kau Mesias. Mana kuasamu? Cepat! Dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Lepaskan dirimu. Ayo cepat! Buka jalan! Ayo pembohong! Akhirnya juga Yesus di Bukit Golgota. Tidak tak berdaya. Tidak ada yang boleh menghujat. Tidak ada yang boleh menghujat. Yesus menghujat. Menghujat. Salibkan dia. Dia harus mati. Dia. Tampak para prajurit tengah menyiapkan segala sesuatu untuk menyalibkan Yesus. Setelah selesai menunaikan tugasnya membantu Yesus memikul salib, Simon beradu pandang dengan Yesus. Baiklah, pergi sekarang. Kau bebas. Ayo, ayo. Bangunlah yang mulia. Tak bisakah kau bangun? Tunjukkan kuasamu kepada kami. Kita tak punya waktu seharian di sini. Ayo bangun. Bangun. Ayo. Bangunlah yang mulia.
saja tiba di Bukit Golgota bersama Maria Magdalena dan Yusuf dari Arimatea. Yesus amat letih dan hampir kehabisan tenaga. Para prajurit dengan kasar meletakkan Yesus di atas kayu salib untuk bersiap-siap memakunya. Mula-mula tangan kiri kanannya diikat dengan tali, lalu bersiap letakkan paku besar pada tangan. Saat hendak dipaku oleh prajurit, Yesus teringat akan kata-katanya kepada para muridnya. Aku tidak bersama denganmu lebih lama lagi, temanku. Kamu tidak bisa pergi ke tempat kemana aku akan pergi. Tahu bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa, ampunilah mereka. Telah berdiri tegak, salah seorang yang juga turut dipaku bersama dengan Yesus berkata pada Yesus dengan nada mencobai kealahan Yesus. Jika engkau anak Allah, kenapa tak kau selamatkan dirimu sendiri? Ayo, buktikan pada kami seperti yang engkau katakan. Ayo bagilah ini, bagilah kalian orang dalam, bagilah, bagilah kalian orang dalam, bagilah. Engkau katakan bisa menghancurkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Namun engkau tak bisa turun dari salib itu. Turunlah segera dari salib itu agar kami dapat melihat dan percaya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengar, dia berdoa untuk terlayak mendapatkan ini, Desmas. Tapi dia, aku telah berdosa, dan ini hukumanku yang setimpal. Engkau akan dibenarkan jika mengutuk aku. Aku hanya meminta kau mengingatmu Tuhan ketika kau masuk kerajaan. Milih kamu hamil. Milih si raja yang mulia. Yesus
oleh panik dan ketakutan. Maria, Ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Yusuf dari Arimatea memandang Yesus dengan penuh rasa haru dan kasihan. Maria, Ibu Yesus, dengan hati yang tegar mendekat ke salib Yesus dan mencium kaki Yesus. Inilah anak, inilah ibu. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada Yesus. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku.
itu dosa kita ditebus dan kita diangkat ke atas sebuah martabat baru sebagai orang yang ditebus. Kita menjadi manusia baru dalam terang kemenangan salib. Jatuhkan Abenader. Para prajurit yang lain menjadi ketakutan. Saat gempa makin dahsyat, para prajurit diperintahkan untuk mematahkan kaki dari 3 orang yang mendapat hukuman salib. Pertama, penjahat 1 dipatahkan kakinya. Kedua, penjahat 2 dipatahkan kakinya. Saat hendak mematahkan kaki Yesus dengan palu besar, gempa makin besar dan prajurit pun terhempas ke tanah. Dia sudah mati. Pastikan. Yesus telah wafat. Tubuh itu kini tak bernyawa. Yusuf dari Arimatea bersama Yohanes dan Maria serta beberapa wanita telah menurunkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus kini direbahkan di pangkuan bundanya tercinta. Jenazah Yesus kemudian dimakamkan. Yesus masuk dan merasa kegelapan maut. Yesus telah mati untuk Ia mati supaya kita hidup. Kematian tidak menjadi akhir segala-galanya. Maut tak ada kuasa untuk menahan Yesus. Iman kita pun tidak berakhir pada kematian. Dari maut
Kristus Tuhan kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui tangan terurap imamnya Patriar 5. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian, seluruh rencana dan niat baik kita teristimewa membangun semangat pertobatan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.